Warga sebut pelajar yang ditembak polisi bukan anak nakal, dikenal aktif remaja masjid. Kasus polisi tembak mati pelajar SMK di Semarang, Jawa Tengah masih dalam proses penyelidikan. Polisi menyebut, pelajar SMKN 4 Semarang itu ditembak karena terlibat tawuran dan aksi gangster. Polisi Aibda Robik Zainuddin, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang menembak ketiga korban dari SMKN 4 Semarang. Ketiga korban meliputi GRO, 17, meninggal dunia, AD, 17, dan SA, 16, alami luka tembak di tangan dan dada. Peristiwa ini terjadi di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, dini hari. Ketiga korban dituding sebagai kelompok gangster, Pojok Tanggul, yang melakukan penyerangan ke Aibda Robik. Namun, muncul kesaksian warga bahwa pelajar SMK Semarang yang ditembak polisi bukan sosok anak nakal, bahkan gangster. Dia anggota gangster tidak benar, ujar Ketua RT 4 RW 2 Kelurahan Tugu, Aris Widarto pada Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Menurut dia, Sa adalah anak baik dan aktif mengaji. Ia juga karang keluar malam. Selama ini, Sa dikenal sering membantu ibunya berjualan kerupuk keliling. Ayahnya sopir, ibunya penjual kerupuk, bebernya. Tidak pernah terlibat kenakalan di lingkungan sekitar. Tambahnya, hal yang sama diungkapkan warga di lingkungan tempat tinggal Ade. Para warga heran. Ade malah disebut gangster. Dia bukan kreak atau gangster, kata Ketua RT 6 RW 5 Ngalian, M. Wakimin. Wakimini mengatakan, Ade tidak pernah terlibat kenakalan remaja di lingkungan sekitar. Sebaliknya, dia aktif di kegiatan remaja masjid dan perkumpulan warga. Saya tidak pernah melihat dan mendapatkan laporan kenakalan dari Ade ini. Dia hidup seperti remaja pada umumnya, ungkapnya. Menyikapi kabar tersebut, pihak kepolisian pun akan menindaklanjuti informasi tersebut. Informasi tersebut masih proses penyelidikan, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto di Mapolrestabes Semarang. Dikutip dari Tribun Jateng. Ditulis Kamis, tanggal 27 November tahun 2024. Meski ada kabar tersebut, polisi mengaku memiliki bukti rekaman CCTV di lokasi kejadian yang pastinya diperiksa untuk melihat kejadian yang sebenarnya. Nanti akan dilakukan penyelidikan dan cross-check dengan saksi-saksi yang ada, kata Artanto. Ia turut membantah soal anggotanya alami mabuk minuman keras ketika kejadian penembakan. Anggota itu mau pulang ke rumah lalu melintas ada kelompok kreak, gangster, bebernya. Terkait tindakan Aibda Robik yang berpotensi melanggar prosedur, Artanto mengaku masih dilakukan penyelidikan oleh Paminal Propam Jateng. Menembak di atas motor dan tembakan peringatan, itu nanti kita sampaikan di proses penyelidikan, ungkapnya. Polisi bongkar makam pelajar yang tewas ditembak Aibda Robik. Perlahan kasus penembakan pelajar oleh polisi di Semarang bakal ada titik terang. Polisi bakal melakukan pembongkaran terhadap makam Gama Rizkinanta Oktavandi di Sragen, Jawa Tengah. Gama merupakan siswa SMKN 4 Semarang yang tewas setelah ditembak oleh penyidik dari Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Aibda Robik Zainuddin, RZ, pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, lalu. Di Reskrimum Polda Jateng, Kombes Dwi Subagio mengungkapkan dibongkarnya makam Gama untuk keperluan ekshumasi dan alat bukti atas penembakan oleh Aibda Robik. Dwi mengatakan proses ekshumasi akan dimulai malam ini, Kamis, tanggal 28 November tahun 2024. Kami akan ekshumasi, bongkar makam, korban, Gama, secepatnya, malam ini lagi proses, katanya, dikutip dari Tribun Jateng. Dwi menuturkan ekshumasi ini dilakukan pasca Aibda Robik dilaporkan oleh pihak keluarga korban pada Selasa, tanggal 26 November tahun 2024, ke Polda Jateng dengan menganggap penembakan yang dilakukan adalah upaya penganiayaan dan pembunuhan. Usai pelaporan, dia mengatakan kasus ini telah naik status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Namun,
Sambungnya, Aibda Robik belum ditetapkan menjadi tersangka meski kasus sudah naik ke penyidikan. Belum tersangka, kan nunggu autopsi. Tapi sebelum autopsi dilakukan, ekshumasi, jelasnya. Dwi juga mengungkapkan proses ekshumasi ini sudah disetujui oleh pihak keluarga. Terkait pelaporan oleh pihak keluarga Gama, dilakukan pada Selasa, tanggal 26 November tahun 2024, lalu. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto menuturkan Aibda Robik dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Ia korban sudah melaporkan kasus kematian pelajar tersebut ke SPKT Polda kemarin, Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Kami sudah buatkan laporan polisinya, katanya. Artanto pun menjamin pihaknya akan terbuka dalam pengungkapan kasus ini. Kami jamin proses hukum akan sesuai fakta dan prosedur yang ada, kata Artanto. Kini, kata Artanto, Aibda Robik masih ditahan atau dalam penempatan khusus, Patsus, untuk 20 hari ke depan selama proses penyelidikan. Setelah penahanan selesai, Aibda Robik akan menjalani proses sidang etik terkait tindakannya yang dinilai berlebihan atau excess of action. Sebelumnya, Artanto mengklaim pihaknya memiliki rekaman video penembakan oleh Aibda Robik terhadap Gama dan dua korban lainnya yaitu rekan almarhum yakni Sa dan Ade. Namun, dia enggan untuk memperlihatkan rekaman yang dimaksud. Artanto berdalih rekaman itu masih menjadi bahan penyidikan oleh penyidik. Jangan, itu sebagai alat kita untuk proses hukum. Bukti kita jangan sampai keluar, lalu menjadi konsumsi banyak orang. Ujarnya pada Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Terungkap gelagat Aibda Robik sebelum tembak pelajar, namun dibantah Polda. Akhirnya terungkap sosok Aibda Robik Zainuddin, 38 tahun, polisi yang menembak mati GRO, 17 tahun, pelajar SMK di Semarang, Jawa Tengah. Wajah Aibda Robik Zainuddin terungkap dalam foto yang beredar di kalangan wartawan pada Kamis, tanggal 28 November tahun 2024. Tampak Aibda Robik Zainuddin berada di dalam sel mengenakan baju berkerah. Belum diketahui di mana persis keberadaan anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang dalam foto tersebut. Seiring beredarnya foto tersebut, terungkap kabar mengenai gelagat Aibda Robik sebelum menembak mati GRO dan melukai dua temannya Ade, 17 tahun, dan Esa, 16 tahun, di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, dini hari. Ramai dikabarkan penembakan itu dilakukan Aibda Robik dalam kondisi mabuk dan motornya bersenggolan dengan motor korban, bukan karena tawuran atau aksi gangster. Mengenai hal ini, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas, Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan, pihaknya masih menyelidiki informasi tersebut. Namun, Artanto mengklaim memiliki bukti rekaman CCTV di lapangan. Nanti akan dilakukan penyelidikan dan cross-check dengan saksi-saksi yang ada, sambung Artanto. Meski mengaku punya bukti rekaman CCTV, Artanto menolak memperlihatkan rekaman adegan penembakan tersebut. Jangan. Itu sebagai alat kita untuk proses hukum. Bukti kita jangan sampai keluar, lalu menjadi konsumsi banyak orang. Dalih Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas, Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto di Mapolrestabes Semarang, Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Menurutnya, adegan ini menjadi bagian krusial terutama soal klaim polisi bahwa Aibda Robik Zainuddin diserang ketiga korban meliputi GRO, korban tewas, AD, luka tembak di dada, dan SA, luka tembak di tangan. Polisi menuding ketiga korban menyerang terlebih dahulu ke Aibda Robik sehingga dia meletuskan pistolnya sebanyak 2 kali. Nembaknya, pakai senjata organik, dimiliki oleh yang bersangkutan, beber Artanto.